Baik ya, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang melatar belakangi perang Tabuk ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat faktanya bahwa perang Tabuk itu sebenarnya tidak benar-benar terjadi. Artinya bentrok atau kemudian pertemuan antara umat Islam ya dengan orang-orang Romawi, pasukan Romawi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena orang-orang Romawi kemudian dibuat gentar oleh pasukan kaum muslimin. Tapi kalau kita lihat kemudian dalam pertempuran dalam tanda petik ya, ketegangan antara umat Islam dengan orang-orang Romawi itu sebenarnya sudah berlangsung sebelumnya gitu. Sebelumnya kita pernah bahas ya tentang perang Mu'tah gitu ya. Ini yang adalah pertemuan yang mendahului sebenarnya bagaimana orang-orang Romawi itu melihat betapa luar biasanya umat Islam itu ya dengan hanya sekitar 3.000 orang itu mampu menahan imbang ya pasukan Romawi yang jumlahnya kurang lebih sekitar 200.000 orang. Ini kan luar biasa gitu. Nah, apakah lagi kemudian ketika mereka mendengar umat Islam yang berangkat ya berikutnya pada perang Tabuk itu jumlahnya jauh lebih besar gitu. Itu yang kemudian membuat mereka juga semakin gentar. Nah, artinya api peperangan ya yang dinyalakan oleh Romawi ya itu sebenarnya sudah berlangsung sebelumnya gitu. Yani ketika perang Mu'tah. Pada saat itu ketika Al-Harits bin Umair ya itu kemudian dibunuh ya oleh Syurahbil bin Amr al-Ghassan. Ya, ini salah seorang penguasa di bawah Romawi ya. Ketika itu Al-Harits sahabat Nabi SAW membawa surat ya, suratnya Nabi SAW yang ditujukan kepada siapa? Pemimpin Busra. Ya, Busra itu pada saat itu menjadi salah satu ibu kota Romawi di daerah Arab. Nah, lalu karena mendengar ya utusan Nabi SAW itu dibunuh oleh di dalam kekuasaannya Romawi gitu ya, oleh kaki tangannya Romawi, maka Nabi SAW mengerahkan 3.000 orang pasukan menuju Mu'tah dengan mengangkat 3 panglima sekaligus, yakni Zaid bin Harithah, Abdullah bin Rawaha, dan Ja'far ibn Abi Thalib, melawan 200.000 orang. Masya Allah ya, pasukan Romawi. Dan perang Mu'tah pada saat itu terjadi pada tahun 8 Hijrah. Ini 1 tahun sebelumnya. Ya, karena perang Tabuk itu terjadi pada tahun 9 Hijrah. Ya, dan luar biasanya ya orang-orang yang syahid ya pada saat itu hanya sekitar 12 orang. Nah, ini sebagai pendahuluan ketegangan pertama ya yang kemudian terjadi antara umat Islam dengan pasukan Romawi yang terjadi pada perang Mu'tah 1 tahun sebelum terjadinya perang Tabuk. Nah, apa dampak perang Mu'tah tadi yang saya sampaikan ya pada tahun 8 Hijriah terjadi perang Mu'tah. Pada saat itu kemudian umat Islam dengan 3.000 orang pasukan melawan Romawi 200.000 orang. Ternyata umat Islam mampu menahan imbang kekuatan Romawi yang begitu besar. Apa dampaknya? Ternyata dampak perang Mu'tah ini luar biasa. Pengaruh perang Mu'tah ini luar biasa. Apa di antaranya? Ini banyaknya kabilah-kabilah Arab yang melepaskan diri dari Romawi dan bergabung dengan kaum Muslim. Jadi ternyata yang luar biasa. Ya, umat Islam pada saat itu usianya di Madinah itu belum 10 tahun. Daulah Islam atau negara Islam di Madinah usianya belum 10 tahun, baru sekitar 8 tahun gitu, pada perang Mu'tah. Tapi mampu menahan imbang kekuatan Romawi yang usianya 200-an tahun dan kekuatan juga ratusan ribu tentara. Nah, dan ini ternyata disaksikan gitu. Walaupun saat itu belum zamannya sosial media seperti sekarang, tapi peristiwa itu kan peristiwa yang besar. Dan itu kemudian disaksikan gitu ya, menjadi buah bibir di kalangan ya orang-orang pada saat itu, berbagai macam kabilah pada saat itu. Wah, hebat umat Islam. Ya kira-kira begitulah ya perbincangan yang terjadi. Nah, hal ini membuat kabilah-kabilah Arab ya, itu kemudian mereka sebagian di antara mereka bergabung dengan kaum muslim. Ya, kabilah-kabilah Arab karena melihat umat Islam itu kemudian hebat luar biasa, akhirnya sebagian antara mereka bergabung dengan umat Islam. Ya, sebagian masuk Islam. Itu. Nah, melihat ya wilayah-wilayahnya
Romawi itu ya di daerah perbatasan ya dengan kemudian wilayah kekuasaan kaum muslimin itu beralih kiblatnya dari Romawi kepada umat Islam. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi dulu pun sama, ada patronase gitu. Satu kabilah dia berpatron kepada negara besar mana, kira-kira begitu. Ya mirip dengan sekarang gitu. Nah pada saat itu beberapa kabilah yang sebelumnya bergabung dengan Romawi itu kemudian beralih ya haluan ya ke kaum muslim. Sebagian malah masuk Islam gitu pada saat itu. Nah, ini membuat Romawi geram. Ini membuat Heraklius itu marah. Karena apa? Karena ada sebagian wilayahnya itu yang kemudian secara sukarela sebenarnya bergabung dengan kaum muslim ya di Madinah gitu ya. Yang menjadi pusatnya di Madinah saat itu. Maka kemudian Heraklius ya pimpinan Romawi saat itu memerintahkan ya prajurit-prajuritnya untuk mengeksekusi, menghukum ya setiap kabilah yang bergabung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Heraklius juga menyiapkan pasukan untuk dengan melibatkan suku-suku di bawah Romawi ya kabilah-kabilah di bawah Romawi di antaranya kabilah Ghassan tadi ya untuk menyerang umat Islam di Madinah. Gitu. Nah, di antara riwayat ada yang mengatakan demikian. Gitu ya, bukan hanya menghukum kabilah-kabilah yang bergabung dengan umat Islam, tetapi kemudian juga mereka berniat untuk menyerang Madinah. Gitu. Nah, persoalan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Informasi bahwa pasukan Romawi itu hendak mengeksekusi, menghukum kabilah-kabilah yang bergabung dengan daulah Islam. Dan kemudian informasi bahwa mereka pun hendak menyerang Madinah. Ya, ini terdengar oleh Rasulullah SAW. Ya, melalui mata-matanya tentu gitu ya. Karena pada saat itu pun sama. Romawi punya mata-mata, umat Islam juga punya mata-mata gitu. Artinya setiap hal ya, apalagi peristiwa yang besar, itu pasti akan terdengar. Apalagi niat untuk menyerang sebuah negara itu pada saat itu terendus ya oleh umat Islam ya khusus oleh Rasulullah SAW. Nah, dan Rasulullah SAW tentu tidak membiarkan suku-suku, kabilah-kabilah yang bergabung dengan daulah Islam di Madinah itu dijarah orang Romawi, dihukum oleh Romawi. Apalagi Rasul tidak akan pernah membiarkan mereka menyerang Madinah. Salah satu strategi yang diterapkan Rasulullah SAW biasa ketika mendengar satu suku, kabilah, apalagi negara hendak menyerang Madinah, maka Rasul yang lebih dulu menyerang mereka. Begitu. Biasanya taktik atau strategi Rasulullah SAW begitu. Kalau ada kabilah, suku, apalagi negara yang hendak menyerang Madinah, maka Rasulullah SAW biasanya tidak membiarkan mereka ya untuk menyerang lebih dulu, kecuali kemudian ya umat Islamlah yang menyerang mereka lebih dulu. Gitu. Jadi selain tentu apa? Selain tentu akan membawa akibat kurang menguntungkan bagi dakwah Islam dan wibawa militer kaum muslimin. Kalau kemudian ada wilayah kaum muslimin, kalau ada kabilah yang bergabung dengan kaum muslimin, itu yang kemudian dieksekusi, dihukum. Pertanyaannya, di mana wibawa negara Islam? Di mana wibawa daulah Islam? Ketika apa? Ketika ada wilayahnya dihukum oleh Romawi, ya. Ada wilayahnya kemudian diserang oleh Romawi, itu kemudian umat Islam diam gitu. Nah, itu diantara pertimbangannya Nabi Muhammad SAW. Nah, karena itu Rasulullah SAW memutuskan untuk berangkat menghadapi pasukan Romawi sebelum mereka menyerang kaum muslim. Ya, maka Rasulullah SAW ya tidak membiarkan pasukan Romawi masuk lebih jauh ke dalam wilayah Islam. Nah, disinilah wibawa daulah Islam gitu. Jadi ini luar biasa. Jadi kehormatan, wibawa itu betul-betul dijaga. Ya, jangankan mereka kemudian merangsek masuk ya ke dalam jantungnya daulah Islam. Jangankan begitu. Ya, bahkan kemudian mereka mengganggu wilayah kaum muslimin, maka itu menjadi perhitungan yang luar biasa. Gitu. Maka Rasulullah SAW tidak membiarkan mereka ini orang-orang Romawi masuk lebih dalam lagi ke dalam wilayah kaum muslim. Dan wilayah Tabuk pada saat itu adalah wilayah perbatasan, gitu ya, perbatasan antara wilayah daulah Islam dengan Romawi. Jadi luar biasa, ini sudah batasan langsung. Gitu.